Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Jamaah sekalian yang berbahagia, pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk mengadakan taklim, belajar bersama-sama dalam kesempatan kali ini tanpa halangan suatu apa. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam sampai kepada kita. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit mengulas atau belajar bersama tentang hadis yang kedua dari kitab Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang menjelaskan tentang Islam, iman, dan ihsan. Ada 3 hal yang dibahas di dalam hadis yang kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Sebelumnya bahwa hadis ini diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwa suatu masa, suatu waktu di dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang seorang laki-laki yang berpakaian putih, kemudian kulitnya putih bersih, tidak nampak di dalam orang itu tanda-tanda baru bepergian atau musafir, tetapi di antara seluruh jamaah itu tidak ada yang mengenali satupun. Kemudian orang itu langsung masuk di dalam majelis Rasulullah, meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah dan menempelkan dengkulnya kepada dengkulnya Rasulullah, kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila." Yang pertama, beliau atau orang yang asing itu tadi bertanya, "Ya Muhammad, kabarkan kepadaku apakah itu Islam?" Rasulullah SAW menjawab, "Al-Islamu, Islam itu antasyhada alla ilaha illallah, ketika kamu bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku, kata Rasulullah, adalah utusan Allah. Kemudian wa tuqimas sholata, dan mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakata, dan membayar zakat, wa tasuma ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita, dan menjalankan ibadah haji, in istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang memiliki kemampuan untuk mengadakan perjalanannya." Qala sodakta. Nah, ini orang itu kemudian berkata, "Sodakta, Anda benar." Maka kemudian para sahabat ini kaget sebenarnya, karena ada orang yang awalnya bertanya, setelah dijawab oleh Rasulullah, kemudian dia membenarkan atas pertanyaannya itu. Maka disinilah kemudian para sahabat sudah mulai bertanya-tanya, sebenarnya siapa, begitu. Kemudian yang berikutnya, orang itu bertanya lagi, gitu, oke? Setelah itu kemudian bertanya, "Qala fa akhbirni 'anil iman." Kemudian bertanya,
kabarkan kepadaku apa itu iman. Qala, Rasulullah SAW menjawab, antuk minabillahi, jika kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada ketetapan Allah, ketetapan yang baik dan ketetapan yang buruk itu. Qala sodakta, orang itu kemudian kembali membenarkan, Anda benar. Kemudian dia bertanya lagi, fa'akhbirni nganil ihsan, kabarkan kepadaku apakah itu ihsan. Qala, Rasulullah SAW menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah ketika kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Akan tetapi jika tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Itu adalah ihsan. Kemudian orang tadi bertanya, fa'akhbirni nganis sa'ah, kabarkan kepadaku apakah itu kiamat. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa yang ditanya tidak jauh lebih tahu daripada yang bertanya. Nah, di sini kemudian menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kabar terkait waktu hari kiamat itu akan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah menjawab, yang bertanya, yang ditanya tidak jauh lebih tahu daripada yang menanyakan. Nah, orang itu kemudian bertanya lagi, kalau begitu sebutkan tanda-tandanya, gitu. Sebutkan tanda-tandanya. Tanda-tandanya yang pertama adalah jawaban dari Rasulullah, antalidal amatu rabbataha. Ketika kamu sudah menjumpai ada seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kamu sudah melihat ada orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin dan penggembala kambing berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang tinggi. Itu tanda yang kedua. Setelah itu kemudian orang itu pergi. Maka beberapa saat kemudian Nabi berkata kepada Umar, wahai Umar, tahukah engkau siapakah yang bertanya tadi? Umar menjawab, saya menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah menyampaikan, dia adalah Jibril yang datang kepadamu untuk mengajarkan kepadamu agamamu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ada 3 hal yang ditekankan di dalam hadis ini. Yang pertama adalah tentang Islam, yang kemudian ini dikenal sebagai rukun Islam. Gitu, nggih. Rukun Islam, rukun itu adalah perkara yang harus ada, harus dilakukan. Gitu, sehingga kalau rukun itu tidak dilakukan, salah satu saja dari rukun itu tidak dilakukan, maka menjadi batal suatu perkara. Nah, karena 5 hal yang tadi disebutkan oleh Rasulullah ini menjadi rukun Islam, maka kalau ada salah satu yang tidak dijalankan, maka akan batalah Islam seseorang. Yang pertama adalah syahadat. Anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad atau Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesaksian yang dimaksud di sini bukan dalam arti kemudian kita menyaksikan sesuatu. Oh, saya menyaksikan bahwa si fulan melakukan tindakan seperti ini kepada si fulan, bukan seperti itu. Lebih pada kesaksian terhadap keyakinan, gitu. Keyakinan bahwa kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya Rabb yang wajib disembah, satu-satunya Tuhan yang wajib disembah oleh kita, itu hanya Allah. Bahasa persaksian yang dimaksud ini lebih kepada keyakinan
keyakinan yang kemudian dilegitimasi oleh aktivitas aktivitas aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang disebut dengan kesaksian itu gitu. Jadi berbeda definisinya kalau kemudian ada yang menyampaikan bagaimana mau bersaksi wong belum pernah melihat, bukan dalam arti bersaksi yang seperti itu. Begitu. Karena persaksian ini dalam bentuk keyakinan, itu maka disinilah kemudian persaksian kepada Allah ini dia lebih memiliki makna keyakinan akan adanya Allah. Jadi lebih dalam dibandingkan dengan kesaksian terhadap sesuatu kejadian misalnya. Karena persaksian yang dilakukan misalnya persaksi di pengadilan itu atas dasar melihat atau mungkin mendengar gitu. Nah, persaksian yang dimaksud dalam syahadat ini adalah persaksian yang didasarkan atas keyakinan gitu. Maka tidak perlu melihat gitu, tidak perlu mendengar karena ada keyakinan dan letak keyakinan itu berada di dalam hati gitu. Yang ini juga salah satu akan nyambung juga dengan hadis yang pertama tentang niat gitu. Niat itu letaknya juga di dalam hati. Maka hati ini menjadi pilar yang sangat penting gitu. Rukun semua ibadah, rukunnya adalah niat. Dan rukun Islam ternyata adalah syahadat yang bentuknya sama-sama keyakinan. Dan meyakini dua hal. Yang pertama adalah yakin kepada Allah sebagai satu-satunya Rabb yang harus disembah, yang wajib disembah. Dan yang kedua adalah keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Gitu. Kenapa? Karena kalau kemudian ikatan terhadap Rasulullah ini tidak didasarkan kepada keyakinan, hanya didasarkan kepada persaksian belaka, maka banyak orang akan mengatakan bahwa saya tidak pernah melihat Rasulullah, saya hanya mendengar saja dan belum tentu yang saya dengar itu benar karena rentang waktunya sudah sangat lama misalnya seperti itu. Maka tidak bisa dipatahkan dengan hal yang seperti itu. Kenapa? Karena ikatannya adalah ikatan keyakinan. Ketika sudah yakin, maka apapun sudah tidak ada alasan karena sudah ada keyakinan. Kemudian yang kedua adalah yang pertama syahadat, kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini lebih kepada jadi berbeda antara mendirikan dengan menjalankan atau mengerjakan. Kalau mengerjakan sholat mungkin bisa hanya ditempuh beberapa kali atau minimal satu kali itu sudah mengerjakan. Mendirikan sholat ini, kenapa mendirikan? Karena dia dilakukan secara kontinu terus menerus dan tidak boleh tidak. Maka mendirikan. Gitu. Di dalam hadis lain juga disampaikan bahwa sholat itu adalah tiang agama, yang mendirikan sholat adalah mendirikan agamanya, yang meninggalkan sholat adalah meruntuhkan agamanya. Begitu. Artinya bahwa sholat itu dikerjakan terus menerus, kontinu dan tidak ada alasan apapun, tidak ada udzur apapun, terutama bagi laki-laki. Gitu. Tidak ada udzur apapun sehingga bahasanya itu bukan mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Gitu. Dikerjakan terus menerus, tidak boleh ada alasan gitu. Dan terus menerus gitu. Maka terutama bagi laki-laki karena tidak ada hambatan, tidak ada halangan yang syar'i untuk kemudian meninggalkan sholat. Karena kalau tidak bisa berdiri boleh dilakukan dengan duduk, tidak bisa duduk boleh dilakukan dengan berbaring. Gitu, tidak bisa berbaring dilakukan dengan kedipan mata atau isyarat. Nah, kalau sudah tidak bisa berkedip, sudah tinggal disolati begitu. Artinya bahwa kewajiban sholat itu betul-betul sampai akhir hayat gitu. Maka bahasanya adalah mendirikan, bukan mengerjakan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah membayar zakat. Antara mendirikan sholat dengan membayar zakat ini selalu menjadi
dua perkara yang menjadi satu kesatuan sebenarnya. Gitu. Di dalam Al-Qur'an pun setiap kali ada mendirikan sholat pasti diikuti dengan membayar zakat dan berbagai turunannya. Gitu. Turunan zakat itu berarti nanti akan ada infak, sedekah dan lain sebagainya. Itu turunan dari zakat. Kemudian rukun yang berikutnya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Jadi 1 bulan Ramadan full itu puasa itu merupakan rukun, maka tidak boleh ditinggalkan tanpa ada udzur. Nah, untuk puasa Ramadan ini ada udzur nanti. Ada udzur yang nanti mungkin akan dibahas dalam hadis-hadis lain yang membahas terkait dengan khusus bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, urutan yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu gitu. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu mengadakan perjalanannya. Mampu ini dalam berbagai hal gitu, bisa material, bisa mental, bisa spiritual dan lain sebagainya gitu. Tetapi harus memiliki kemampuan keseluruhan, kemampuan secara holistik. Kenapa? Karena ibadah haji itu merupakan ibadah yang sangat berat. Fisiknya iya, mentalnya iya, spiritualnya juga iya, begitu. Sehingga memang di situ ada ketentuan man istata'a ilaihi sabila. Gitu. Jadi ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, itu yang ketika sudah terpenuhi barulah seseorang kemudian berkewajiban haji. Rukun Islam itu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua adalah rukun iman. Rukun iman itu adalah iman kepada Allah, meyakini kepada Allah, yakin kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Yang ketiga kepada kitab. Kemudian iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan kemudian iman kepada takdir atau ketetapan baik dan ketetapan buruk. Nah, ketetapan baik dan ketetapan buruk ini biasanya yang sering dipertanyakan itu yang seperti apa begitu. Nanti akan ada pembahasan khusus dalam hadis yang lain. Itu yang dimaksudkan seperti apa begitu. Nah, tetapi itu adalah komponen rukun dari iman. Artinya bahwa kalau salah satu tidak dipenuhi maka batalah keimanan seseorang. Gitu. Dia yakin kepada Allah tetapi belum yakin kepada Rasulullah misalnya. Nah, tidak bisa. Karena itu satu kesatuan gitu. Atau misalnya yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah tetapi tidak yakin kepada kitab Al-Qur'an misalnya. Nah, atau tidak percaya, tidak yakin akan kebenaran Al-Qur'an misalnya, maka juga batalah keimanan seseorang. Begitu. Nah, oleh karena itu maka karena ini merupakan rukun, maka keyakinan ini harus menjadi satu keyakinan yang holistik gitu. Menjadi keyakinan satu kesatuan bahwa kita harus yakin adanya Allah, satu-satunya yang kita sembah. Allah kemudian menciptakan malaikat, kemudian menurunkan kitab, kemudian menyampaikan kitab itu kepada Rasul gitu untuk disampaikan kepada umatnya tentunya. Begitu. Salah satu pokok bahasannya atau pokok ajarannya itu adalah tentang kiamat dan juga memberikan berita terkait dengan ketetapan baik dan ketetapan buruk. Ketetapan baik dan ketetapan buruk yang dimaksud di sini bukan kemudian menderita atau bahagia di dunia, tetapi lebih pada masuk surga atau masuk ke neraka. Nah, itu ternyata di situ nanti di dalam hadis yang lain nanti akan dijelaskan yang dimaksud ketetapan baik seperti apa, ketetapan buruk yang seperti apa. Tetapi kaitannya bukan bahagia dan susah di dunia, tetapi kaitannya adalah antara menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka. Sebenarnya seperti itu. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah terkait dengan ihsan. Apa itu ihsan? Rasulullah menyampaikan ihsan itu adalah ketika kita beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Nah, ihsan itu kan sebenarnya orang yang baik begitu. Ihsan itu artinya orang yang selalu melakukan kebaikan. Orang yang selalu melakukan kebaikan atau sifat-sifat yang selalu baik gitu, ihsan itu
itu dia akan muncul ketika seseorang itu seolah-olah mampu melihat Allah. Atau kalau tidak mampu, minimal kita yakin bahwa kita selalu dilihat oleh Allah. Ketika sudah ada keyakinan bahwa setiap tindakan kita dimonitor oleh Allah, dimonitor oleh CCTV yang maha canggih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan berhati-hati. Dengan kehati-hatiannya itu, maka dia tidak akan melakukan yang buruk. Yang akan dilakukan adalah yang baik-baik. Dan orang yang selalu kontinu melaksanakan yang baik-baik itulah yang disebut dengan ihsan. Orang yang selalu berbuat baik, kebaikan gitu. Jadi apapun amal yang kita lakukan, ketika seseorang itu yakin bahwa Allah melihatnya, maka dia akan dituntun oleh keyakinan itu untuk melakukan yang baik-baik. Dia tidak akan melakukan yang buruk. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dia yakin meskipun dia tidak bisa merasa melihat Allah, tetapi dia yakin bahwa ada Allah yang selalu melihat kita dimanapun kita berada, tidak hanya melihat, bahkan kemudian mencatat seluruh amal atau perbuatan yang kita lakukan. Nah, bagi orang yang berhati-hati karena takut kepada Allah itu, dia kemudian akan melakukan yang baik-baik saja, yang buruk-buruk akan dia tinggalkan. Itu adalah korelasi kenapa kemudian salah satu syaratnya ihsan itu adalah merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang agak susah gitu. Kenapa? Karena ya begitu. Kadang-kadang orang ketika sudah senang dengan sesuatu hal, dia lupa kalau Allah Subhanahu wa taala memonitornya gitu. Jadi kadang-kadang manusia lupa di sini gitu. Sehingga besok ketika dihisab oleh Allah kaget, loh. Dene kok konangan gitu ya. Dene kok ngerti. Gitu. Ya begitu gitu, karena setiap apapun yang kita lakukan itu semuanya dimonitor oleh CCTV yang super dahsyat, super canggih gitu, melebihi CCTV-nya manusia. Kemudian yang pertanyaan yang berikutnya adalah malaikat Jibril itu bertanya tentang kiamat. Tadi saya sampaikan bahwa ternyata Rasulullah menjawab bahwa yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya. Artinya begini, Rasulullah tahu bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril gitu. Maka jawaban Rasul itu intinya menyampaikan bahwa saya tidak lebih tahu dari kamu begitu. Artinya sama-sama tidak tahu. Nah, sama-sama tidak tahu ini itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membocorkan kepada Rasulullah kapan akan datang hari kiamat, dina apa, tahun pira, jam pira, kondisi apa, itu Allah tidak membocorkan kepada Rasulullah. Gitu. Buktinya ketika ditanya waktu kiamat itu Rasulullah menyampaikan begitu. Gitu. Bukan menyampaikan saya tidak tahu, maaf gitu, bukan, tetapi Rasul menyampaikan bahwa yang ditanya tidak jauh lebih tahu dari yang bertanya. Begitu bahasa Rasulullah seperti itu, sehingga ini mengindikasikan bahwa baik malaikat Jibril maupun Rasulullah itu sama-sama tidak diberitahu gitu waktunya kapan begitu. Nah, kemudian malaikat Jibril bertanya, lah tanda-tandanya apa begitu. Nah, terkait dengan tanda-tanda ini kemudian Rasulullah menyebutkan dua tanda yang muncul di dalam hadis ini. Tanda yang pertama adalah ketika jika seorang budak perempuan telah melahirkan majikannya. Jika ada seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Bahasa sekarang mungkin kalau sudah ada anak-anak yang memperlakukan orang tuanya seperti budak atau seperti pembantu. Nah, ini ciri-ciri pertamanya disebutkan oleh Rasulullah. Dan ini mungkin kita semuanya nanti yang bisa kita cek baik ke diri kita maupun ke lingkungan kita gitu. Kondisinya seperti apa di lingkungan kita gitu. Atau mungkin malah diri kita ini apa-apa gitu. Mau berangkat sekolah uangnya gitu. Nanti pulang sekolah ini tasnya, ini sepatunya gitu.
Minta uang lagi, "Ma, uangnya mana?" Gitu. Baju kotor, "Ma, baju kotor." Gitu. Mau makan, "Ma, mau makan." Gitu. Atau yang lain-lain yang semuanya serba "ma" gitu. Dan seolah-olah kita tidak bisa melakukan sendiri, hanya sekedar misalnya nyuci piring, nyapu-nyapu dan sebagainya, semuanya "ma" gitu. Maka kemudian anak itu seolah-olah menjadi raja atau menjadi majikan dari ibunya itu. Nah, itu adalah tanda hari kiamat. Dan ini kalau kita mau jujur sebenarnya banyak sekali kita jumpai di masyarakat kita gitu. Anaknya di mana-mana, menjadi orang besar, sukses di mana-mana dalam tanda kutip dunia begitu. Orang tuanya tetap bayar kasa. Gitu. Kenapa? Karena terbiasa seperti itu. Apa-apa ma, apa-apa ma, ini ma, ini itu ma, itu lagi ma lagi. Gitu. Sampai sekedar membayar SPP ke sekolah saja ma. Gitu. Bahkan ada yang mungkin memakai sepatu saja ma, gitu. Memakai dasi ma, bu dan sebagainya itu. Itu adalah tanda bahwa hari kiamat sudah akan datang. Ketika sudah ada seorang anak yang memperbudak ibunya, begitu. Nah, ya mungkin juga sebenarnya salah satu faktor penyebabnya adalah karena kadang-kadang orang tua terlalu sayang kepada anak gitu. Karena tidak ingin anaknya kerepotan, kesusahan, kemudian semuanya dilayani. Nah, dan inilah yang akan menimbulkan malapetaka sebenarnya. Tidak hanya petaka bagi keluarga dan bagi alam semesta, tetapi juga petaka bagi si anak itu sendiri. Begitu, karena dia akan menjadi anak yang durhaka. Sehingga terkait dengan hal yang seperti ini, kita ini harus berubah pola pikir kita. Gitu. Kita yang punya anak, jangan jadikan anak-anak kita sebagai majikan. Hal-hal yang kira-kira sudah bisa mereka lakukan, maka berilah tanggung jawab kepada mereka. Gitu. Adapun kemudian mereka harus bersusah payah, merasakan sakit, harus menangis, maka tugas kita adalah sebagai orang tua untuk mensupportnya, mengarahkan. Gitu. Jadi jangan menjadi pelayan bagi anak-anak kita dan jangan dibiasakan anak-anak kita serba dilayani. Gitu. Sesekali waktu ada umur-umur tertentu yang kemudian anak itu harus kita latih untuk menjadi pelayan, begitu. Biar nanti tidak menjadi majikan untuk orang tuanya. Kemudian ciri yang kedua adalah jika engkau melihat orang-orang yang tak beralas kaki, tak berbaju, miskin dan penggembala kambing berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang tinggi. Nah, di dalam hadis lain nanti ada penjelasannya. Yang dimaksud siapa begitu? Yang dimaksud tidak beralas kaki, penggembala kambing, miskin, tidak berbaju ini siapa? Rasul menyampaikan ini adalah orang Arab. Gitu. Karena pada masa itu rata-rata orang Arab itu adalah mayoritas itu penggembala. Begitu. Penggembala, kemudian tinggalnya di gurun pasir gitu kan. Pada saat itu ya gurunnya tandus begitu, tandus gitu. Pada zaman itu. Kalau kemudian secara miskin secara material mungkin tidak gitu, tetapi memang tandus kemudian gersang itu iya gitu. Nah, orang yang dalam kondisi itu kemudian mendirikan berlomba-lomba gitu. Berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi gitu. Itu adalah salah satu tanda kiamat gitu. Dan kalau sekarang kita cek bangunan tertinggi di dunia itu ada di Dubai, Uni Emirat Arab, yang itu sudah masuk dalam kategori dalam hitungan orang Arab itu sudah masuk gedung tertinggi di Dubai. Nanti akan muncul lagi gedung-gedung yang tinggi lagi di mana lagi. Bahkan di Mekah pun akan dibuat gedung yang super tinggi. Nah, ini adalah salah satu tanda yang dulu Rasulullah SAW sudah pernah menyampaikan. Jadi sampai di gedung yang tinggi ini adalah tanda yang Rasulullah berikan di dalam hadis ini. Adapun tanda-tanda yang lain nanti akan bisa dijumpai di
hadis-hadis yang lain. Tetapi dua ini tentu menjadi peringatan untuk kita bahwa yang pertama sudah kita jumpai hampir di mana-mana, kemudian yang kedua pun juga sudah hampir nyaris kita jumpai. Oleh karena itu sebagai orang yang beriman kita meyakini bahwa Rasulullah SAW itu diberi kepercayaan oleh Allah untuk diutus menyampaikan risalah Islam, maka beliau memiliki sifat selalu berkata benar. Artinya bahwa tidak ada perkataan beliau yang salah satupun. Maka ketika beliau menyampaikan tanda-tanda itu, maka itu pun adalah sesuatu yang benar. Nah, ketika kita menjadi orang yang beriman, justru dengan seperti ini kemudian harus mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus makin dekat kepada Allah bahwa memang tanda-tanda itu sudah ada. Maka segeralah kembali kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira penjelasan terkait dengan hadis yang kedua dari kitab Arba'in. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Tentu itu dari kekurangan kami, kebodohan saya secara pribadi. Dan apabila ada hal lain yang bermanfaat, itu tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya semoga dalam kajian ini menumbuhkan keberkahan untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilafan, kesalahan, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.